Masih di Fakta 62, dibangun berbulan-bulan tapi baru ketahuan. Itulah cerita pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten. Setelah viral, akhirnya pagar sepanjang 30 km ini disegel KKP. Lalu siapa yang membangun pagar misterius ini? Kemunculan pagar sepanjang 30 km di tengah laut kawasan utara Kabupaten Tangerang, Banten timbulkan tanda tanya. Kenapa pagar sepanjang itu baru ditertibkan setelah viral di media sosial? Petugas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan akhirnya menyegel pagar bambu yang melintang di sepanjang 6 kecamatan ini karena keberadaannya dianggap ilegal. Selain ilegal, pagar bambu ini juga mengganggu aktivitas kelautan. Hal ini dirasakan nelayan di Tanjung Gait, Kecamatan Mauk sejak kemunculannya 5 bulan lalu. Nelayan mengaku jumlah tangkapan ikannya jadi menurun. Pasalnya, lokasi terbentangnya pagar ilegal tersebut merupakan area yang banyak dihuni kehidupan laut seperti ikan dan kerang hijau. Kalau buat dampak nelayan, ya jujur ya masalah keluar masuknya itu ya. Jadi terhambat dari perjalanan, aturan solar umpama 5 liter bisa lebih karena muter harus melalui jalur pintu masuk gitu. Nggak bisa masuk asal masuk gitu karena ada pagar itu. Dikasih ya, cuma kan kalau misalkannya dari sini itu kan harus melalui akses yang lebih jauh gitu. Pintu masuknya. Yang namanya di pinggir itu yang termasuk sudah di pagar itu memang banyak ikan juga, sebetulnya potensinya yang cukup lumayan ikan itu memang di situ. Usai penyegelan, Kementerian Kelautan dan Perikanan minta pemilik pagar bambu untuk membongkarnya dalam 20 hari ke depan usai penyegelan 9 Januari lalu. Pagar laut dari bambu tersebut tidak memiliki izin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Kami beri waktu ya paling lama 10 sampai 20 hari deh. Kalau bongkar maka KKP-nya akan bongkar. Ya. Boleh. Yang namanya laut dibakar-bakar seperti itu. Informasinya sudah 5 bulan. Agustus. Ya. Kami akan dalami dulu. Ya. KKP akan mendalami siapa pemiliknya, kami cari informasi, kalau sudah fix ketemu pasti akan kami lakukan tindakan lebih lanjut. Ombudsman Republik Indonesia wilayah Banten telah melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terkait ditemukannya pagar sepanjang 30 km di sekitar perairan Tangerang. Pagar tersebut diketahui berada di 6 kecamatan dan 16 desa yang berada di pesisir utara Tangerang. Berdasarkan hasil investigasi pihak Ombudsman, pemasangan bambu untuk pagar dilakukan pada malam hari oleh sejumlah pekerja dan beberapa warga. Setiap harinya, warga yang ikut melakukan pemageran diberi upah sebesar Rp100.000. Akibat adanya pagar di tengah laut, sekitar 3.800 nelayan asal Tangerang terdampak dengan adanya pagar. Ada beberapa warga di sana yang diberikan upah untuk menancapkan itu di malam hari, ya dengan upah sekitar 100.000. Lalu mereka juga menyampaikan bahwa mereka melihat truk-truk yang membawa pagar bambu tersebut, dan kalau kita ke sana sekarang pinggir jalan itu masih banyak bambu-bambu yang belum terpasang. Itu melewati jalan-jalan uruk yang sedang memang ada proyek di sana. Pagar laut yang terpasang di tengah laut terbuat dari bambu dan dipasang secara berlapis. Pagar muncul di permukaan laut dengan ketinggian sekitar 2 meter. Anggota Komisi 4 DPR RI Johan Rosihan dari kader PKS meyakini pagar tersebut milik pengelola PIK 2. Saya mau memastikan aja, apakah memang benar Pak, kalau pagar itu memang dibuat oleh PIK 2? Kalau saya secara pribadi itu saya berani memastikan, ya dugaan saya itu punya mereka gitu, ya kan, punya mereka. Karena apa? Karena sesuai dengan cerita masyarakat gitu kan, siapapun yang berani memposting tentang pagar itu mereka langsung mendapat panggilan polisi. Nah, siapa yang bisa melakukan itu kalau bukan mereka, kan gitu dia.
Anggota dari Komisi 4 DPR RI yang berfokus dalam kesejahteraan sosial ini meninjau langsung lokasi usai disegel oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tapi kalau secara pribadi saya dengan berani mengatakan dugaan saya itu memang PIK yang punya. Karena itu adalah batas untuk uruk tanah. Ya. Sekali lagi saya ingin katakan bahwa ini harus segera dihentikan. Ya kan? Buka pagar itu karena kalau ini berhasil, saya sudah dapat bocorannya dari warga itu, mereka sudah semacam dikondisikan akan ada pelebaran 5 km lagi ke kanan. Kalau terjadi pelebaran 5 km ke kanan lagi, ini lebih bahaya lagi. Karena itu akan menutup fungsi dermaga tambat perahu nelayan. Faktanya, keberadaan pagar laut ini memberikan dampak pada aktivitas melaut bagi ribuan nelayan dan ratusan penambak ikan laut. Pihak pengelola pagar laut tersebut diberi waktu 20 hari untuk membongkar pagar bambu sepanjang puluhan kilometer tersebut karena pengelola tidak memiliki izin dari KKP. Tim Liputan melaporkan.